Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah pada hari ini, pada hari Rabu, insyaallah kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla bisa hadir di Masjid Ihsan Madani Utama Bekasi, insyaallah melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dalam rangka tarawih. Salam dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang dimana melalui mukjizatnya berupa Al-Quran dan tuntunannya berupa sunnah, hadis, as-sahihah, kita menjadi mempunyai pegangan dalam kehidupan. Sungguh merugi orang yang tidak mau kembali kepada Al-Quran dan as-sunnah, karena Allah sudah memberikan pegangan kehidupan yang akan selalu abadi yang akhir zaman sampai akhir zaman, yaitu berupa Al-Quran dan sunnahnya berupa hadis yang menjadi pegangan bagi kehidupan kita. Jemaah yang dirahmati Allah, begitu besarnya nikmat kita ya hadir pada hari ini. Mungkin saudara-saudara kita masih dalam perjalanan, kan nikmatnya sungguh luar biasa ketika bisa sholat maghrib berjamaah ya Pak. Saya kalau dulu mungkin masih kita bekerja ya, masih harus lembur ya, sedih ketika kita tidak bisa sholat berjamaah ya, sampai rumah masih di perjalanan, hasilnya seperti kecewa ya. Tapi nikmat kita besar di sini, kita sudah sampai ke rumah dan bisa melaksanakan sholat berjamaah, nikmat yang sungguh luar biasa. Saudara-saudara kita mungkin masih mencari rezeki atau dalam safar ya, tidak bisa sholat berjamaah di masjid dan lain-lain. Itu tentu nikmat rezeki yang sangat besar. Dan pastinya kesehatan. Setiap orang yang sehat itu pasti merupakan rezeki yang sungguh besar, di mana orang yang sakit keinginannya cuma hanya ingin diberikan kesehatan. Jamaah dirahmati Allah, hari ini insyaallah kita akan bahas beberapa konsep mengenai akidah ya, dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ya. Ya, ini adalah ulama besar di Indonesia ya, mengarangnya mungkin sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Ustaz guru kita Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, yang dimana memberikan menjadi barometer keilmuan mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau saya mungkin S1, S2, S3 memang dan sekarang juga pengajar di ekonomi syariah, mungkin agak sedikit bergeser ya ke akidah karena temanya kita di masjid ya. Mungkin suatu saat saya akan bicara mengenai ekonomi syariah karena sekarang saya mengajar di kampus Muhammadiyah di ekonomi syariah ya. Dan mungkin kalau kita bicara ekonomi nanti larinya beda di sini. Yang penting kalau ekonomi gimana memperbesar pemasukan, mengecilkan pengeluaran ya. Kalau pengeluarannya dikecilkan, pasukan besar itu yang agak sulit.
Nah, itu pembahasannya harus beberapa SKS ya. Tapi kalau ini kan mengenai akidah, insya Allah sehari-hari kita temui ya, dan menjadi ilmu baru ataupun kita mengingatkan kita remind mungkin Ustaz karena sudah bahas, cuma karena mengingatkan apa sih akidah itu. Ya. Jamaah yang Allah, ibu dan bapak-bapak, di sini mengenai pengertian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Definisi akidah adalah dari kata al-aqdu berarti ikatan, ya. Atau usiku yang berarti kepercayaan, keyakinan yang kuat. Kamu artinya mengukuhkan penetapan. Rabi itu berkuat yang berarti mengikat dengan kuat, ya. Dari ilmu Arab. Jadi akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban bertauhid kepadanya dan beriman kepada malaikat-malaikat dan rasulnya, kita kafir dan hari akhir, takdir baik buruk, dan mengimani seluruh apa yang telah syahid yang tentang prinsip-prinsip agama usuluddin. Perkara yang baik beriman kepada yang menjadi ijma dari salafus salih dan seluruh berita-berita fakta baik secara ilmiah secara amaliyah yang ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah yastari masyarakat besar. Nah, panjang yang berbeda akidah. Tapi yang pasti adalah akidah itu adalah tauhid, ya. Pasti keimanan kita kepada Allah, ya, kepada Rasulnya, kepada malaikatnya. Karena kita berbicara akidah, banyak saudara-saudara kita yang apa tuh namanya menjual, ada yang menjual akidahnya, menggadaikan akidahnya. Itu adalah sesuatu cara, misalkan ada konsep-konsep di daerah, misalkan pemurtadan. Saya pernah di sini dari masjid ini mungkin, ya. Kisahnya nyata, ya. Anaknya itu mungkin saya sudah cerita, ya. Pesantren dari SMP, SMA, pesantren awal, pesantren. Nah, ini kadang kita nggak bisa juga pastikan ya anak pesantren itu, ya. Nah, ini pesantren SMP, SMA-nya pesantren juga. Lalu tibalah ketika di anak gadis ini kuliah, kuliahnya di salah satu tempatnya T gitu, ya. Alma mater saya juga, alma mater saya juga S3 kuliah. Nah, ketika kuliah itu kok ada perbedaan gitu. Tadinya pakai kerudungnya panjang, lama-lama naik. Lama naik, akhirnya cuma pakai kayak kerudung biasa. Dan setiap Sabtu Minggu tuh jarang di rumah. Kalau dulu orang tuanya sudah mungkin anak dokter dan orang tuanya sudah usia juga, jadi tidak bisa mengontrol. Jadi udah saudara-saudaranya udah pada nikahannya dia. Tiba-tiba dapat WA, Abi katanya ini saudara saya besok minggu depan katanya mau dibaptis. Langsung WA sih bentar. Gimana jawabnya? Belum pernah saya ngadepin, maksudnya dulu pernah ngadepin prestasi, ya, dengan Ustaz Aminu, cuman udah nggak ada tuh, ya. Dan saya mau kita ya Ustaz, ya, aku di Isan waktu itu, Pak Haji Sarif tahu, itu sering mengalami kristenisasi. Kalau ini langsung kemarin mau dibaptis, waduh, masalah akidah. Ya udahlah, sebagai seorang muslim, ya, mendakwah, kita harus menerima, itu harus menindaklanjuti. Itu kalau begitu bawa ke masjid dan itu sempat diskusi, ya, diskusi dan masalah ternyata memang sudah kita, kalau Allah udah cabut akidahnya, ya Pak, ya Allah susah banget dikasih tahu. Dan itu banyak kristenisasi ataupun permudahan lewat, ternyata memang
lawan jenisnya dia dekat dengan orang non muslim. Nah, caranya mereka seperti itu. Jadi ketika dekat, lama-lama diajak, diajak, jalan dan lain-lain, diberi perhatian kan yang kita gitu ya Bu ya, diberi perhatian langsung dulu ya. Kasih bunga, kasih emas, ya Bu. Lalu akhirnya dulu. Nah, itulah, hati-hati ya, jangan sampai tergoda. Nah, udah gitu kita kasih tahu, mau sih mendengarkan segala macam, cuman masya Allah, kayaknya sudah kita sampai peluk, tolong keluarga segala macam. Dan itu kejadiannya mau dibaptis, ibunya lagi pergi haji, ibunya lagi pada Arafah besok ya, gimana ngasih tahunya? Udah tua, takutnya kasih tahu malah goyang dan lain-lain. Akhirnya keluarga mungkin dan kasih tahu doain anaknya. Itu curiga anaknya apa ya? Kasih tahu. Ternyata kejadian luar biasa. Dan sampai ini kita jangan sampai itu rumah kita isolasi. Memang agak susah Pak. Kalau akidahnya itu hati-hati, makanya mereka anak-anak sekarang Gen Z ya, mungkin ada yang Gen Z di sini ataupun nggak punya anak, bapak-bapak mungkin ada cucu atau anaknya mungkin sudah SMP SMA itu udah Gen Z, itu memang informasi itu sangat cepat, lebih cepat dari zaman kita dulu ya. Itu kalau kita informasi dulu dari apa, dari koran, pos kota atau dari berita-berita TV palingnya. Sekarang di genggaman mereka sudah ada namanya YouTube, short ya Mas ya, short sama nonton. Nah itu hati-hati, informasinya bisa salah kalau kita tidak menjaga mereka. Apa bentengnya? Ya, bentengnya itu padahal sudah pesantren misalkan. Ya. Berarti ada yang salah dalam pola pikirnya. Ya. Makanya bentengnya menjadi dari kecil diajak rasa sukanya dengan dinul Islam, ditanamkannya Al-Quran. Makanya sekolah-sekolah SD Islam itu bukannya saya mengutamakan sekolah Islam ya, maksudnya SDIT, SD lah, Islam dari kecil sudah masuk sekolah-sekolah Islam. Karena tanpa perasa mereka kan Pak, dari masuk udah didengarkan apa? Ayat Quran. Ya perlu mungkin dia merasa pas ditanya kenapa kamu pesantren dulu kok begini gitu ya. Ini kasusnya ya Pak. Saya terpaksa. Saya dari kecil juga diajarin agamanya ketika SMP. Mungkin dari kecilnya ya udah ngaji sekolah umum dan lain-lain gitu, terus supaya benar taruh pesantren. Dulu saya juga pesantren 6 tahun di Tasik Pak, jauh dari sini kan dulu nggak ada tol, setengah hari merasa dibuang juga. Tapi alhamdulillah ikhlas. Pak Yoko dibuang ke Jawa Timur. Dari Palembang ke jauh dibuang. Insyaallah. Ada yang juga dari Rinjani kemana? Ustaz Pedi. Jauh-jauh dari Rinjani sampai sini. Orang pada meninggal di Rinjani, dia masih sini alhamdulillah. Ada kejadian di Rinjani. Nah, ternyata itu bukan dibuang, itu adalah Allah menyuruh berhijrah, ya kan? Kalau boleh. Nah, dari kecil itu sekolah SD itu kenapa penting? Karena membentuk akidah mereka. Dari kecil mereka udah menghafal Amma yatasaalun sama ya. Dan sudah menghafal, jadi menghafal Al-Quran dalam darah mereka. Alhamdulillah yang saya rasakan lulusan bukan SMA ini kan ya, tapi dari riset saya selama mendirikan sekolah mungkin hampir 6 ada lulusan 3-4 tahun, 4 angkatan sudah lulus. Ya, mereka yang benar-benar di pesantren, ya. Ya, tapi yang umum saya nggak tahu ya. Dulu juga anaknya ada pasti. Saya tahu di 1-2 yang di pesantren kabur, pulang. Ya. Akhirnya sekolah di sini. Ya udah lagi nggak lagi. Kita udah kasih tahu ya. Tapi mereka yang istiqomah, saya lihat memang berat tahun pertama. Belum segala macam. Nah, saya lihat ketika tahun SMA-nya mereka sudah paham. Oh, ternyata saya pesantren seperti ini. Ternyata
saya untuk tolak ilmi paham akan agama Islam, ya. Dan itu anaknya menjadi sangat wise itu dalam arti bijaksana, mengambil sesuatu selalu dengan hikmah, ya. Beda dengan anak-anak yang ya kalau pulang handphone ya atau ya kita nggak bisa menghindari, itu susah sekali. Udah luar biasa pasarnya kerusakan. Nah, penanaman itu dari kecil itu sangat penting, akidah. Dan Rasulullah makanya di dalam Nabawi dari bapak kalau hajian ya hajian. Itu anak-anak kecil kan pada bawa kitab-kitab, ya. Itu dia halakoh menghafal Quran, ditanamkan untuk menghafal dari kecil sudah halakoh. Jadi benar-benar akidah juga, ya, akidah. Nanti jadi ustadz dong itu, nggak bisa kaya kan? Kata siapa gitu ya? Ustadz Adi Dek kaya, Ustadz Abu Somad. Tapi bukan itu, kita berarti bukan mengejar dunia ya. Ketika ditanamkan akidahnya, agamanya, keberkahan hadir dalam dirinya dia. Ya mungkin secara harta tidak banyak pas, tapi kenikmatan secara berkah itu beda rasanya luar biasa. Keberkahan bisa ngaji orang, ya kan? Tiap hari loh dapat ATM masuk apa? Pahala, ya Ustaz ya. Ngajarin anak, ya. Amayata selalu mengkali, ya. Sabisma Rabbal ngajarin diri, saya doyan dapat pahala mengambil pakaian guru-guru subhanallah. Itu mengenal akidah yang dari kecil itu yang sangat penting. Kita tanpa terasa mungkin ya. Ngajarin anak-anak kita buat apa sekolah agama sekarang kasih kecapean pulang sampai sore. Justru ketika ditanamkan itu sama mereka terbiasa, ya. Terbiasa berjuang, ya. Tidak terbiasa berleha-leha pulang siang, sering main dan lain-lain. Gitu. Itu salah satunya Bapak Ibu, akidah tadi adalah apa tadi? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sini penamaan akidah kita pilih menurut Ahlus Sunnah. Ya, Ahlus Sunnah itu orang yang mengejar pada ajaran Nabi Muhammad SAW secara Al-Quran As-Sunnah. Yang satu ada al-iman. Ya. Akidah disebut juga dengan al-iman. Akidah membahas rukun iman yang keenam. Ya. Jadi dinamakan juga al-iman. Akidah juga dijalankan dengan ittikhad al-akhair. Para ulama sunnah disebut akidah dengan pada akidah salaf, yaitu akidah ahlul asar, akidah di dalam kitab-kitab mereka. Dapat disebut juga akidah dijalankan dengan tauhid, ya. Pembahasannya dengan tauhid itu pengesahan pada atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang mengajar anak-anak itu tauhid. Kenapa harus percaya Allah? Kenapa? Ketika jadi kita harus menganalogikan kepada mereka juga, pada kenapa percaya Allah? Karena kita melihat ciptaannya. Sesuatu yang diciptakan pasti ada yang mencipta. Kursi meja ini sebagai alas buku, ya, ada yang mencipta. Ya. Ini ada yang bikin, ya. Terus apa lagi? Lampu, ya. Ada yang bikin juga. Ada yang membuat. Masa gunung sebesar itu atau udara ini kita hirup? Ada nggak yang bikin? Ada yang membuat, yaitu Allah Subhanahu. Pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin suatu hanya tiba-tiba datang masuk di sini, ya kan? Dan semua ada yang mengatur. Dan belum tentu juga semua yang kita inginkan, apa yang kita harapkan
sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi itu ada yang mengatur. Kita pengennya nih rajin lewat apa tanjakan, ada hajatan itu bukan muter balik. Kita pengennya lewat situ, tapi takdirnya mengatakan kita harus lewat jambu kosong aja. Siapa? Kalau ada pocongnya kok nggak tuh? Akidahnya harus dipertanyakan juga. Ya, sudah nggak ada. Anda tetap aja. Kalau mau nanya Pak Haji Mario tahu sejarah. Katanya, kamu jadi stop. Nah, itu kita pengen tapi jalannya beda. Nah, itu berarti sudah menjadi takdir Allah. Ya, jalannya seperti itu, sesuai dengan kita rencanakan. Nah, itulah kita menyandarkan dari akidah kepada Allah itu seperti itu. Supaya apa? Pelajaran yang penting Bapak Ibu yang saya pelajari tentang akidah ini langsung pada tujuannya. Ya, nanti yaitu kita tidak boleh harus berputus asa atas rahmat Allah. Nanti terakhir itu kita bahas, kita tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah atas akidah. Ya. Disebut juga as-sunnah, artinya as-sunnah itu artinya sunnah artinya apa? Jalan. Ya. Akidah salaf disebut as-sunnah karena mengikuti jalan ditempuh oleh Rasulullah SAW dan sahabat di dalam masalah akidah. Dari sini merupakan istilah masyhur pada 3 generasi pertama, yaitu jalan Kitabut Tauhid. Ya. Jadi jalan as-sunnah ya. Sunnah berarti betul jalan yang kita sesuai dengan Al-Quran ya. Dan as-sunnah berarti kita tidak mempercayai Imam Azhar ya. Kita mempercayai Imam Azhar, tapi ada juga Al-Quran dan as-sunnah yang menjadi patokan kita yang sahih ya, yang muttafaq alaih, yang masyhur dari istimewa ya, para ulama. Yang kelima usuluddin dan usuluddin ya. Usul artinya rukun Islam, rukun Islam, masalah yang qat'i yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Al-fiqh, akidah sebenarnya al-fiqhul akbar, ada fikih yang besar di sini ya, yang bukan isinya. Asy-syariah adalah segala ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya berupa jalan petunjuk, terutama yang paling pokok adalah usul di masalah-masalah akidah. Jadi kalau ada di jurusan di kampus usuluddin itu namanya mengenai akidah. Wah berat itu Pak, kampus usuluddin. Saya kuliah di IAIN dulu namanya. IAIN terkenal ya Pak dulu. IAIN Jakarta. Kalau udah namanya usuluddin tuh anaknya rambutnya gondrong Pak. Bukan kayak ustaz pakai pensi, enggak, anak usuluddin itu gondrong ya. Apa? Celananya sobek-sobek misalnya. Senangnya demo gitu. Dan mereka punya ada yang beberapa ya, nggak semua ya. Cuma rata-rata di IAIN dulu, saya di IAIN. Tapi saya ngambil ekonomi dulu. Itu memang rata-rata kuliahnya ada teologi lagi. Nah, teman saya sempat akhirnya dari pesantren anak kiai, kalau dulu di usuluddin fakultasnya ngambil belajar ilmu teologi lagi tuh Pak, yang mixi gini ada tuh. Nah, sempat kagak sholat, sempat tuh masih mudanya, rambutnya panjang, tapi alhamdulillah dia balik lagi sadar, insya Allah, ketika ada ayatnya yang apa? Ayatnya yang meninggalkan ayat sadar kembali dan kembali balik lagi jadi ustaz sekarang, alhamdulillah selamat. Jadi anak-anak sulit itu akhirnya itu kadang menganaloginya sangat tinggi, ada perbandingan mazhab dan lain-lain. Ya. Kalau kita pernah dengar Ustaz siapa ya? Saya itu kalau apa yang apa kita perdebatan secara Islam dan non-Islam itu, perdebatan itu kalau kita perinci itu malah membuat kita tidak mau belajar Islam secara dalam. Sebetulnya kita memang mereka udah posisinya ya, mereka sudah salah akidahnya.
kita perdebatan lagi seperti apa. Tapi kita ya, yang tujuan kita belajar, tapi kita aja belajar As-Sunnah aja belum selesai ya, mau memperdalam ilmu teologi lagi dan lain-lain. Kita kembali saja kepada ajaran Islam yang benar ya, berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Penamaan akidah menurut firqah ya, ada ilmu kalam ya, tapi nama ini tidak boleh dipakai ya, karena sesuatu yang baru lagi diadakan ya. Ada filsafat ya, istilah ini diberikan oleh filosof ya, yang menurut firqah sektor filsafat yang tidak boleh dipakai juga filosof ya. Kalau filsafat itu kadang suka lucu, filsafat Islam, tapi kalau filsafat itu sambungnya pada Aristoteles, Socrates, kalau kita belajar di kalau kita di kampus itu ada nama-namanya. Kalau kita tahu yang terkenal tuh yang suka apa guru-guru itu ya, sering ngomongnya kita tuh ya. Itu baru dia mau analoginya dalam layanan filsuf gitu. Kalau kita tidak hati-hati kadang terbawa pola pikirnya benar gitu. Tapi yang perlu kita adalah benteng diri kita kepada akidah. Nah itu pentingnya akidah, yaitu percaya kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, dan pada Al-Quran dan Sunnah patokannya. Ini ada istilah tasawuf juga. Tasawuf itu misalkan kaum sufi, Pak. Kaum sufi ada filosof orientalis ya. Nama ini juga tidak perlu dipakai dalam akidah. Yang misalkan ada sufi itu yang suka nari, muter gitu ya. Nah, itu sufi, tasawuf. Itu jangan dipakai. Karena kita suka salah ya. Kita suka itu budaya boleh diaplikasikan. Tapi kalau budaya itu melenceng, itu bahaya. Ya. Kita jadi percaya kepada ajaran orang lain, ajaran yang tidak dalam ada Al-Quran dan Sunnah. Apakah pernah Rasul mengajarkan menari-nari? Tidak pernah. Apakah Rasul pernah mengajarkan bernyanyi-nyanyi? Dan bernyanyi-nyanyi itu juga udah agak sedikit melenceng pada akidah ya. Dalam artian kalau bernyanyi itu kan mendayung-dayung ya, mau perusahaan ya. Dulu Islam kalah ya, dikasih waktu ketika itu karena banyaknya musik ya. Karena hati-hati laki-laki pada lembut, tak kuat lagi ya. Yang biasa memanah, berkuda dan lain-lain jadi semuanya saja ya, bernyanyi dan lain-lain. Nah itu yang menjadi perbedaan kita sebenarnya dengan orang musik kan. Orang yang bernyanyi itu, yang nyanyi itu biasanya orangnya akidahnya bukan akidah orang Islam kita. Orang mereka berdoanya bernyanyi, kita berdoanya dengan bernyanyi, kita tidak. Kita berdoanya dengan apa? Sholat, ya, baca doa, sholat haji dan lain-lain. Itu tujuan kita. Ada juga teologi, dan tadi ada namanya tidak boleh dipakai juga. Kalau kita bicara teologi, mesti hati-hati ya, non orientalis dan lain-lain. Ya. Ada juga dibilang kekuatan di balik alam metafisika. Nah itu yang menjadi salah. Itu nama lain yang tidak boleh kita pakai ya, itu dalam akidah. Dan di sini kita pengen tahu juga apa sih definisi dari salaf. Ya, kita sering bicara masalah salaf ya, termasuk orang salaf dan lain-lain. Kita bedah dari kata salaf ini artinya yaitu terdahulu, yang lebih tua atau lebih utama, yang terdahulu. Salaf berarti para pendahulu. Kita katakan salafur rajul, salaf seseorang maksudnya kedua orang yang telah mendahulunya. Jadi menurut istilah salaf berarti generasi pertama yang terbaik dari umat Islam ini terdiri dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang membawa petunjuk pada 3 kurun generasi masa pertama yang dimulaikan Allah ya. Dalam sabda Rasulullah, khairun nasi qarni summa lazina yalunahum summa lazina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masa ini, yaitu pada masa sahabat. Kemudian sesudahnya masa tabi'in, kemudian yang sesudah tabi'un dan tabi'un. Nah ini menurut Al-Asqalani, salafus saleh adalah generasi yang pertama dari umat ini
pemahaman ilmu yang sangat mendalam yang mengikuti hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga sunnah. Nah, kalau kita bicara salaf berarti Pak, ya, itu adalah ilmu yang diberikan ketika masa Nabi, para sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Jadi ilmunya murni, ya, yang kita gali itu kemudian ilmunya itu daripada masa Nabi Muhammad SAW, masa tabi'in dan tabi'in. Nah, itu yang menjadi patokan kita para ulama salaf, ulama terdahulu. Kita mengikuti mereka. Ya. Kenapa mengikuti mereka? Karena tidak ada parsial atau disparitas kalau dari bahasa fisika. Tidak ada distorsi ilmu di situ. Jadi ilmunya benar-benar murni. Bagaimana kita tahunya? Pertama dari Al-Quran, atau terus dari kitab-kitab mereka yang saat ini masih ada. Dan daripada Al-Quran, As-Sunnah yang as-sahih, hadis-hadis yang sahih. Yang suka salah ketika kita gunakan hadis-hadis yang masih atau hadis yang lemah, yang jadi permasalahan. Nah, barang siapa yang berlaku sesuai dengan Al-Quran As-Sunnah mengenai akidah hukum suluknya menurut pemahaman salaf, maka disebut salaf, ya, orangnya taat kepada akidah dan ajaran ulama-ulama terdahulu. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut juga adalah as-salafiyun karena mengikuti manhaj salafus saleh dari para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jadi disebutkan kepada salaf. Salaf bukanlah sekelompok golongan yang dipahami sebagian orang, tapi merupakan manhaj, ya, sistem hidup dalam berakidah, beribadah, berhukum, berakhlak dan yang lainnya wajib diberi setiap muslim. Jadi pemikiran salaf disebutkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj menurut apa yang didasarkan Rasulullah dan para sahabat sebelum terjadinya perselisihan dan perpecahan. Nah, inilah yang berikut kalau kita, ya, kan suka dengan kajian salaf, ya, salafiyun, ya, manhaj Sunnah wal Jamaah. Berarti itu insya Allah, ya, bukan merasa yang paling benar. Yang benar hanya dari Allah. Kita berusaha memurnikan ajaran Islam, yaitu orang yang kembali pada ajaran-ajaran ketika masa Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Itu yang menjadi patokan kita dalam belajar atau mencari kajian-kajian. Jadi ibu-ibu kalau ada hadis-hadis, kalau ada misalkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan sunnah, ya, jangan langsung menganggap itu suatu penyelewengan, ya. Misalkan ada yang melaksanakan kurun, ada yang tidak, ya, itu kembali lagi pada pemahaman Sunnah wal Jamaah, ya. Tidak boleh membeda-bedakan antara satu ajaran satu dan yang lain. Dan ini kembali lagi, kenapa kita harus kembali kepada akidah, ya? Karena kenapa harus kita paham lagi mengenai akidah? Kita harus paham lagi mengenai akidah. Akidah itu adalah tauhid, ya, beriman kepada Allah dan Rasul. Kenapa sih harus kembali lagi? Karena dunia ini sudah mulai rusak. Dan kita tahu banyak sekali cobaan sekarang lebih besar menurut kita. Cobaannya lebih besar saat ini, ya kan? BLT nggak ada, diganti EBG. Biasa dapat uang tunai, sekarang dapat nasi otak. Kalau di swasta nggak dapat, SNB dapat. Ya, itu udah dinamika di dunia ini. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Dan apakah kita kadang kuat atau tidak menghadapinya? Yang nggak kuat kadang maaf, ya. Ya udah ekonomi di bawah, ya udahlah, buat apa saya harus bilang soal doa. Ada yang sampai seperti itu. Hidup gua gini-gini aja misalnya. Ada yang gitu. Sholat 5 waktu, ya. Sama aja dari siang misalkan, ya. Dan itu kembali kepada akidahnya mereka.
dan itu sudah anggapan termasuk berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya. Jadi jangan sampai ya, akidah ini adalah mengingatkan kita untuk tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya. Ketika banyak sekali masalah menimpa hidup kita, pasti setiap orang punya masalah. Ya. Orang yang berjalan ya bisa pastikan. Ya. Gak ada orang yang gak ada masalah. Sampai pusat-pusat pun yang berdiri mungkin duduk menceramah dan lain pasti ada masalahnya. Ya. Yang kita lihat ustaz itu tidur-tidur itu dipanggil, ya ada masalahnya, nggak masalah. Tidak ada kesempurnaan dalam kehidupan ini. Siapapun yang hidup di dunia, sampai sahabat Nabi pun ya, berjuang dengan permasalahan apa? Mereka jelas ya, melawan kafir Quraisy atau musuh-musuh Islam. Sekarang kita jelas kan, melawan apa? Melawan diri sendiri, melawan apa namanya hegemoni Barat, apa? Melawan lagi hedonisme ataupun kehidupan tayangan-tayangan maksiat dan lain-lain. Itu melawan diri kita sendiri. Nah, akidah ini mengembalikan kita ya, tidak boleh berputus asa terhadap nama Allah. Jadi ibu-ibu misalkan sedih ya, kenapa ya misalkan apa namanya pendapatannya seperti ini zaman sekarang misalkan ya, rasanya ingin putus asa gitu. Ya. Nah kalau kita percaya pada Allah, ibu percaya pada Allah, akidah kita ya harus percaya kepada Allah, kita pasti tidak putus asa karena ada Allah yang akan memberikan kebaikan. Contohnya apa kata Allah? Lihatlah kisah Nabi Ibrahim, dicontohin sama Allah dalam Al-Quran. Ya, suruh melihat kisahnya Nabi Ibrahim. Kalau orang yang putus asa gimana? Lalu gimana kisah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak punya anak, ya kan? Sampai sudah tua, umur 80 tahun. Ya. Lalu diperbolehkan sama di sana ya, untuk menikah lagi dengan Siti Hajar. Akhirnya punya anak ketika sudah tua 80 namanya Nabi Ismail. Kalau tidak ada Nabi Ibrahim berputus asa, tidak ada namanya Tor Jam-Jam. Tidak ada Nabi cerita Nabi Ismail, Siti Hajar, tawaf apa sa'i sama Marwah. Lalu datanglah pertama ketika itu dikisahkan Nabi Ibrahim datanglah tamu-tamu, ya bukan tamu biasa itu orang mereka. Ketika ditawari makan, mereka tidak makan dan lain-lain. Lalu ditanya, siapakah mereka? Para malaikat. Dan untuk apa datang akan memberikan kabar kepadamu? Janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah, karena sudah tua dan ingin punya anak daripada Siti Sarah. Umurnya sudah 100 tahun. Katanya umur sudah tua, mana bisa punya anak dengan Siti Sarah. Lalu kata mereka, janganlah kamu berputus asa ya. Lalu kata Nabi Ibrahim, aku tidak akan pernah berputus asa selawat Allah, karena orang berputus asa adalah orang yang tersesat. Nah, kita tidak berputus asa. Akhirnya Nabi Ibrahim diberikan anak melalui sejarah itu dengan Nabi Zakaria. Itulah hikmahnya, ratusan tahun menunggu memiliki anak. Dan sampai di ujung, jangan pernah berputus asa sampai di ujung pun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, Allah akan gantikan nanti yang lebih baik, insya Allah. Jadi jangan pernah dengan akidah ini, tujuannya ibu, ya, bapak tidak boleh berputus asa akan rahmat Allah. Terus semangat dalam belajar, thalabul ilmi, ya, berdoa, sholat malam jangan tinggalkan, jangan pernah berputus asa. Karena Allah pasti akan menjawab doa kita. Saat ini, besok, lusa ataupun nanti Allah tabungkan kita di akhirat, insya Allah.
demikian yang bisa saya sampaikan, dan berkat dari Allah dan saya pribadi. Subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.